Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang fikih, aswaja, dan urgensi bermazhab. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Kafa Falikul Isbah Saya Muhammad Syamsuddin Ma'arif dari Prodi Teknik Informatika kelas A dari kelompok 7. Baik, langsung saja. Apakah kalian tahu apa itu ilmu fikih? Nah, ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah dan tasawuf. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui, dan secara istilah, fikih adalah al-ilm bil ahkam asar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihad. Dalil-dalil yang dipakai bersifat dhanni al-dhalalah, penunjukan lafal atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan, sebab bisa berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Selanjutnya kita akan bahas apa itu ijtihad. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada. Dalam Maqayis Luganya, Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah masakkoh, berat atau sulit. Sedangkan menurut Imam Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Dari sini, dirumuskanlah bahwa rukun ijtihad ada 3, yaitu ijtihad, mujtahid, dan mujtahad fih, perkara yang diijtihadi. Seorang mujtahid harus memahami dalil-dalil yang dapat membuahkan hukum, yaitu 1. Mengetahui atau memahami Al-Quran secara mendalam. 2. Mengetahui atau memahami As-Sunnah secara mendalam. 3. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang diijma oleh para ulama. 4. Mengetahui bahwa hukum asal setiap kejadian adalah bara'ah al-asliyah. Selain mengetahui keempat hal di atas, mujtahid juga harus menguasai 4 ilmu untuk menggali hukum darinya. 4 ilmu yang harus dikuasai seorang mujtahid, yaitu mengetahui metode menetapkan dalil dan syarat-syaratnya, sehingga dalil bisa membuahkan hukum. Mengetahui bahasa dan nahwu, sekadar dengannya mujtahid dapat memahami perkataan Arab dan adat istiadat orang Arab dalam perkataannya. Mengetahui nasikh mansukh, mengetahui ilmu riwayat, hadis, dan dapat membedakan antara mana hadis do'if, sahih, dan hasan. Selanjutnya kita akan bahas pembagian ijtihad. Ijtihad dari segi objeknya dibagi menjadi 2, yaitu pertama ijtihad kuli menyeluruh, maksudnya adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Yang kedua, ijtihad juz'i, parsial sebagian. Maksudnya objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam fikih berkaitan erat dengan semua masalah fikih. Oleh sebab itu, objek ijtihad bisa dibagi. Ahli fikih juga memiliki tingkatan-tingkatan. Berikut tingkatan-tingkatan fuqaha. 1. Mujtahid mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, membuat kaidah-kaidah usul fikihnya sendiri, seperti para imam mazhab 4, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, dan Al-Hanbali. 2. Mujtahid mutlak gairu mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad, sebagaimana mujtahid mustaqil.
Akan tetapi, ia tidak mempunyai kawaid dalam membangun fikihnya. Dalam membangun fikihnya berdasarkan kaidah yang dibuat oleh imamnya. Nama lain mujtahid ini adalah mujtahid muntasab yang dinisbatkan. 3. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mampu berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab berdasarkan analogi dengan pendapat imam mazhab. Nama lain mujtahid ini adalah ashab al-wujuh. Contohnya adalah Abu Ishaq al-Syairazi dari mazhab al-Syafi'i. 4. Mujtahid tarjih adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih, menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau pendapat ashab al-wujuh. Contohnya dalam mazhab al-Syafi'i adalah al-Nawawi dan al-Rafi'i. 5. Mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif, akan tetapi ia lemah dalam menetapkan dalil dan menyeleksi kias, seperti para penulis matan seperti Al-Ramli dan Ibn Hajar. Oke, langsung saja kita bahas selanjutnya, yaitu urgensi bermazhab. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri. Al-Zarkashi di dalam bukunya Al-Bahr Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan sebagai berikut. 1. Orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan. Atau dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnul Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid, sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. 3. Mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu taklid. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Artinya, seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, tapi ia sendiri tidak mengetahui dasar hukum atau argumen syar'inya. Taklid ini sering dilakukan oleh orang awam yang belum mampu menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Namun penting untuk kita ketahui bahwa taklid dalam masalah akidah hukumnya haram. Mengapa? Karena akidah bersifat keyakinan, dan keyakinan harus dibangun atas dasar ilmu dan pemahaman, bukan sekedar ikut-ikutan. Sedangkan taklid dalam masalah fikih seperti hukum-hukum ibadah dan muamalah, hukumnya wajib bagi orang awam karena orang awam belum memiliki kemampuan untuk menggali hukum langsung dari dalil, maka ia diperintahkan untuk mengikuti pendapat mujtahid, yakni ulama yang ahli dalam istinbat hukum. Selanjutnya, apa itu talfik? Talfik berbeda dengan taklid. Talfik adalah menggabungkan dua pendapat dari dua imam mazhab hingga menghasilkan hukum baru yang tidak pernah dikatakan oleh salah satu dari keduanya. Contohnya begini. Seseorang berwudu mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu jika tidak disertai syahwat. Lalu ia sholat dengan mengikuti pendapat Imam Hanafi bahwa
menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Dari sini, terbentuk hukum baru, ia menyentuh perempuan dengan syahwat, tapi tetap sholat, tanpa mengulang wudhu. Padahal tidak ada satupun dari kedua imam itu yang membolehkan seperti itu. Jadi, talfik ini perlu kehati-hatian, karena bisa menyebabkan seseorang keluar dari pendapat semua imam yang diikutinya. Baik, sekian dari kami, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.